Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu MU kembali menelan kekalahan setelah diperdaya oleh FC Copenhagen dengan skor 4-3. Sedangkan Real Madrid dipastikan gak akan mendatangkan Kylian Mbappe di musim panas mendatang. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Liga Champions. Ada Bayern Munchen yang dipastikan lolos ke babak 16 besar setelah berhasil mengalahkan Galatasaray dengan skor akhir 2-1. Hasil berbeda didapat oleh Manchester United yang kembali menelan kekalahan atas FC Copenhagen dengan skor 4-3. Bayern Munchen kembali meraih kemenangan atas Galatasaray dengan skor 2-1. Dua gol di Bavarians dicetak lewat brace dari Harry Kane pada menit ke-80 dan 86. Sedangkan Galatasaray hanya bisa mencetak satu gol hiburan lewat Cedric Bakambu di menit ke-93. Kemenangan ini sudah cukup mengantarkan Bayern Munchen untuk lolos ke babak 16 besar. MU kembali gagal menang setelah mampu dikalahkan FC Copenhagen dengan skor 4-3. Setan Merah menutup babak pertama lewat brace dari Rasmus Højlund. Setan Merah harus kehilangan Marcus Rashford yang diganjar kartu merah pada menit ke-42. Akibatnya Copenhagen berhasil menyamakan kedudukan dengan mencetak 2 gol. 2 gol itu dilesakan lewat Mohamed El Yunusi dan penalti dari Diogo Gonçalves. Di babak kedua, MU kembali unggul lewat eksekusi penalti dengan mencetak 2 gol tambahan. Lucas Laregard dan Rooney Bargi menjadi pahlawan kemenangan skuad Loverne. Kekalahan ini membuat MU terbenam di dasar klasemen dengan raihan 3 poin. Skuad asuhan Erik ten Hag berpeluang terlempar ke Europa League. Arsenal kokoh di puncak klasemen grup B setelah kembali mengalahkan Sevilla dengan skor 2-0. Berbeda dengan Napoli yang harus tertahan di peringkat kedua grup C setelah berhasil ditahan imbang Union Berlin dengan skor 1-1. Arsenal meraih kemenangan penting usai kembali mengandaskan perlawanan Sevilla dengan skor 2-0. The Gunners menutup babak pertama lewat gol tunggal dari Leandro Trossard di menit ke-29. Bukayo Saka berhasil menggandakan keunggulan setelah mencetak gol di menit ke-64. Hasil ini memantapkan posisi Arsenal sebagai pemuncak klasemen sementara grup B. PSV Eindhoven berhasil menang tipis atas RC Lens dengan skor 1-0 di laga keempat Liga Champions. Southampton sudah unggul di menit ke-12 lewat gol dari Luuk de Jong. RC Lens gagal menyamakan kedudukan hingga peluit pertandingan berakhir. Raihan ini membuat PSV Eindhoven menduduki peringkat kedua grup B dengan koleksi 5 poin. Napoli gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Union Berlin dengan skor 1-1. Skuad Partenope unggul terlebih dahulu lewat Matteo Politano pada menit ke-39. Memasuki babak kedua, Union Berlin berhasil menyamakan kedudukan lewat David Datro Fofana. Meski penimbang, Napoli tetap berada di peringkat kedua grup C dengan mengkoleksi 7 poin. Real Madrid dipastikan lolos ke babak 16 besar usai mengalahkan SC Braga dengan 3 gol tanpa balas. Sedangkan Inter Milan gagal mengkudeta Real Sociedad di puncak grup D meskipun meraih kemenangan tipis 0-1 atas RB Salzburg. Real Madrid memastikan satu tiket lolos ke babak 16 besar setelah membantai SC Braga dengan 3 gol tanpa balas. 3 gol Los Blancos dicetak lewat Brahim Diaz, Vinicius Junior, dan juga Rodrigo. Real Madrid sendiri menjadi tim kedua yang memastikan lolos setelah Manchester City. Mereka saat ini menduduki puncak klasemen grup C setelah menyapu 4 laga dengan kemenangan. Real Sociedad meraup 3 poin penting setelah mengalahkan Benfica dengan skor akhir 3-1. Baru berjalan 11 menit laga, La Real sudah unggul lewat Mikel Merino dan Mikel Oyarzabal. Ander Baranesi Muguzura berhasil membawa Real Sociedad unggul 3 gol. Benfica hanya bisa mencetak 1 gol hiburan lewat Rafa Silva pada menit ke-49 pertandingan. Inter Milan berhasil memetik poin sempurna usai mengalahkan RB Salzburg dengan skor 0-1. Skuad Nerazzurri menemui kebuntuan di sepanjang babak pertama. Namun Lautaro Martinez hadir menjadi penyelamat dengan mencetak gol di menit ke-85. Hasil ini membuat Inter Milan bercekol di peringkat kedua dengan raihan 10 poin.
Kalau tadi dari hasil pertandingan kita masuk ke sesi konferensi pers, ada Jurgen Klopp yang akan merotasi pemainnya di laga menghadapi Toulouse FC. Sedangkan Jose Mourinho bakal mengistirahatkan Paulo Dybala dan Romelu Lukaku pada laga menghadapi Slavia Praha. Jurgen Klopp akan merotasi line up utamanya saat menghadapi Toulouse FC di Europa League. Pelatih asal Jerman ini ingin memberi kesempatan kepada pemain lain yang jarang bermain. Namun Klopp berjanji akan memainkan line up yang kuat menghadapi Toulouse FC. Dia memprediksi skuad Le TVC akan bermain ngotot menekan The Reds. Roberto De Zerbi menganggap Brighton sudah mulai beradaptasi dengan baik di Europa League. Skuad asuhannya sudah meraih 1 kemenangan menghadapi Ajax Amsterdam. Namun De Zerbi enggan jumawa dan menilai skuad The Jordan akan bangkit usai ditangani pelatih baru. Pelatih asal Italia ini meminta anak asuhnya untuk tampil Spartan demi meraih hasil terbaik. Jose Mourinho bakal merotasi skuad utamanya pada saat menghadapi Slavia Praha di lanjutan Europa League. Paulo Dybala dan Romelu Lukaku dipastikan akan berada di bangku cadangan. Mourinho sudah menyiapkan keduanya untuk turun saat melawan Lazio di Serie A. Lini depan AS Roma akan dihuni oleh Steven El Shaarawy dan juga Andrea Belotti. Xabi Alonso optimis anak asuhnya akan kembali menumbangkan Karabakh. Sebelumnya Bayer Leverkusen sukses membabat skuad The Horsemen dengan skor 5-1. Alonso ingin Leverkusen segera mengunci tiket lolos ke babak gugur. Skuad di Worksoft bertengger di puncak klasemen grup H dengan raihan 9 poin. Manchester United mengincar Ivan Toney yang bakal hengkang dari Brentford di bulan Januari. Striker asal Inggris ini dinilai tepat untuk menjadi pelapis Rasmus Højlund. Namun Toney juga diminati banyak klub seperti Arsenal, Chelsea, dan Liverpool. Kubu Brentford dikabarkan meminta mahar seharga 100 juta euro untuk sang pemain. Kita beralih ke kabar umbar nih guys, ada Manchester United yang membantah akan menukar Anthony dengan Gabriel Barbosa. Sedangkan Chelsea mengincar Jordan Pickford sebagai antisipasi Robert Sanchez yang bermain buruk. MU berencana akan menukar Anthony dengan bomber Flamengo yakni Gabriel Barbosa. Akan tapi rumor ini dibantah mentah-mentah oleh Fabrizio Romano. Romano menyebut nggak ada pertukaran pemain yang akan terjadi pada bulan Januari nanti. Dirinya juga menambahkan jika hal tersebut hanyalah rumor belaka. Chelsea berencana akan menambah amunisi anyar mereka di sektor penjaga gawang. Terbaru manajemen Blues mengincar kiper Everton yakni Jordan Pickford. Tenaga Pickford memang sedang dibutuhkan oleh skuad The Blues saat ini. Sebab kiper mereka yakni Robert Sanchez kerap bermain buruk saat mengawal gawang The Blues. Selanjutnya ada Real Madrid yang dilaporkan telah mengakhiri transfer Kylian Mbappe karena sudah menyerah dengan drama yang dibuatnya. Jauh ke rumor transfer klub Serie A di mana Juventus mulai mempertimbangkan untuk mengangkut Thomas Partey yang punya bandrol 30 juta euro. Real Madrid dilaporkan telah mengakhiri transfer Kylian Mbappe dengan berbagai alasan. Mulai dari gaji yang terlampau tinggi hingga usia yang sudah nggak muda lagi. Florentino Perez selaku presiden telah menyerah dengan drama yang dibuat oleh sang pemain. Dirinya lebih memilih untuk fokus mengembangkan pemain muda seperti Endrick Felipe. Thomas Partey semakin dekat meninggalkan Arsenal di bursa musim dingin nanti. Pemain asal Ghana ini dirumorkan sedang menjadi incaran Juventus. Arsenal dikabarkan siap melepas sang pemain dengan bandrol senilai 30 juta euro. Juventus akan menjadikan Partey sebagai pilar utama menggantikan Paul Pogba. Next ada AC Milan yang dikabarkan mengincar Jakub Kiwior sebagai pengganti dari Pierre Kalulu yang absen cukup lama. Di kabar penutup ada Piotr Zielinski yang diminati oleh dua klub top Eropa seperti Barcelona dan juga Liverpool. AC Milan tertarik untuk mendatangkan Jakub Kiwior dari Arsenal pada musim dingin nanti. Bek asal Polandia itu diproyeksikan untuk menambah kekuatan di lini bertahan. Seperti yang diketahui, Rossoneri baru-baru ini harus kehilangan Pierre Kalulu yang absen cukup lama. Seandainya gagal, AC Milan akan mencoba memboyong Lloyd Kelly dari Bournemouth. Piotr Zielinski menjadi buah bibir berkat performa apiknya mengatur bersama Napoli. Di Serie A musim ini, Zielinski sudah memainkan 11 pertandingan dengan torehan 2 gol dan 2 assist. Barcelona dan Liverpool dirumorkan saling sikut untuk mendapatkan jasanya.
Apalagi kontraknya bersama Partenope akan berakhir pada tahun 2024. Manchester United mulai mempertimbangkan menjual Casemiro pada transfer musim panas nanti. Alasannya pemain Brazil ini punya beban gaji yang cukup besar. Menurut kabar, Casemiro tengah diminati oleh sejumlah klub Arab Saudi. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Naufal. Grup F masih berpeluang semua untuk lolos ke babak 16 besar. Kalau menurut kalian guys, kira-kira siapa yang bakal lolos dari grup neraka? Komen di bawah ya, sampai jumpa!